Dulu aku sempat ngira hidup di Australia itu tuh nyantai, makan fish and chip, ngopi-ngopi cantik, enak. Soalnya katanya berdasarkan livability index dulu, Melbourne itu pernah dinobatkan sebagai world most livable city. Kenapa? Soalnya standar kehidupan di sini itu sangat baik. Gua kira nantai, ternyata dompet aku yang kerja jauh lebih keras dibanding perut aku. Halo semua, selamat datang lagi di Kopi Merantau. Mari kita nongkrong bareng-bareng dan kita minum kopi kita di malam hari ini. Nama saya William, saya adalah project manager dari Australia dan aku sudah lebih dari 10 tahun di Australia. Jadi aku akan ceritakan beberapa cuplikan aku, biaya hidup dan lain-lain di Australia, di mana dompet aku harus bekerja jauh lebih keras dibanding perutku dan lain-lain. Hai, nama saya Raymond Harrison. Saya seorang AI engineer di Singapura. Saya sudah berantau di Singapura selama 10 tahun juga. Di video sebelumnya kita sudah bahas biaya hidup di Singapura. Ayo kita sekarang lihat biaya hidup di Australia. Oke, aku mulai dari pelajar versus pekerja ya. Pelajar, terutama pelajar internasional. Kalau pelajar lokal, biasanya mereka tuh masih tinggal di rumah orang tuanya. Kalau pelajar internasional, biasa mereka tinggalnya either di homestay. Homestay itu ada rumah di Australia yang ada orang tuanya, ada ininya. Mereka tinggal di sana. Atau mereka tinggal di student accommodation kalau misalnya mereka masih underage, di bawah umur 18 tahun. Nah, murid-murid dan pelajar-pelajar seperti inilah mereka yang masih belum punya rental credit atau rental referee. Jadi kalau misalnya kita mau rental, biasa tuh ditanyain banyak hal lah di Australia. Salah satunya ya rental referee. Kalau misalnya kamu nggak punya referral buat rental, kamu itu mau nyari rental susah di sini. Makanya ada yang namanya student accommodation. Student accommodation itu akomodasi untuk mahasiswa, untuk pelajar, itu khusus buat pelajar. Dan kalau misalnya kamu mau tinggal di student accommodation, kamu tuh harus nunjukin ini, kartu pelajar dan COE, Confirmation of Enrollment, itu konfirmasi enrollment di satu university. Nah, bedanya sama Singapura yang sudah dijelaskan di episode lalu, student itu dipermudahkan di Singapura. Harganya semua dipermurah. Itu kebalikan di Australia. Student-student yang baru datang tuh dari luar negeri, begitu masuk ke Australia, wah segala-gala dimahalin sama pemerintah. Apartemen satu kamar aja yang gak bersekat sama sekali, ranjang ngadep ranjang, dulu tuh Koko di asrama kayak gitu, itu harganya mahalnya luar biasa. Satu kamar kecil, WC-nya bareng, gak ada sekatnya sama sekali, gak ada dindingnya sama sekali, dipisahinnya cuma satu lemari doang. Satu lemari, dua ranjang. Jadi kalau misalnya housemate Koko lagi nonton drama tuh malam-malam, dengeran banget dari samping. Lagi gitu kedengeran. Apa itu? Silakan diperjelas boleh. PH. Apa PH? Nggak tahu. Dahap. Bisa taruh audio. Berapa tebak? Kalau di Singapura dulu aku tinggal di tempat kayak gitu, dimana ranjang nggak depan, nggak ada sekat juga ya. Itu aku bayar di sekitar $400 per bulan. 400. Nah, Koko berapa? Berapa? $1.500. Uyo. Ya, student-student di kamar yang benar-benar kecil, disekatinya cuma pakai lemari, ranjangnya hadap-hadapan. Terus kamarnya nggak sampai 10 meter persegi kali, ranjangnya single bed lagi. Itu di angka 15 juta sebulan. Gila Koko juga ya. Wow, begitu. Koko kan masih under 18 ya di sana. Ada beberapa teman-teman Koko tuh 10 tahun yang lalu, sekarang kayaknya student accommodation udah lebih gede kali ya harganya. Dulu tuh 10 tahun yang lalu, temen-temen Koko tuh ngomong, lu yakin bayar 1.500 kamar kayak gini? Ya, lu bayar berapa? 1.300. Hah? Iya, sumpah 1.300. Koko datang tuh ke kamarnya. Itu bedroom apartemen, kamarnya tuh terpisah. Dia punya kamar single sendiri, 1.300. Kok bisa lebih murah? Jadi banyak nih student accommodation, orang yang masuk ke sana, mereka tuh kena scam. Bukan kena scam sih, lebih tepatnya kamarnya jauh lebih jelek, fasilitasnya lebih butut. Cuman ya gara-gara kalian international student, kalian kesini bawa duit, makanya segala-gala dimahalin meskipun gara-gara kamu masih belum punya rental referee. Nah itu dia. Jadi banyak tuh orang kalau misalnya nggak bisa dapat tempat tinggal di sini, soalnya lumayan kompetitif ya cari tempat tinggal di sini. Apalagi kalau kamu inspeksinya lewat agent. Sekali inspection, masuk ke apartemen itu bisa 10-20 orang inspect satu kamar. Udah gitu terus mereka bakal ngecek rental referee, bakal ngecek credit rating, bakal ngecek dari kosan lamanya, bayar rent on time atau enggak, dan lain-lain banyak banget yang dicek. Terus dari gaji kamu, pendapatan kamu, student kan gak ada pendapatan, gak punya rental referee, makanya tempatnya jadi lebih mahal. Itu dia. Gak masuk akal dong kalau
nggak punya duit harusnya lebih dimurahin dong. Ya itulah Australia. Tau kan yang koko kemarin sempat bahas, if it's not my job, it's not my problem. Orang-orang di Australia, aku kan mau duit ya. Kalau misalnya mereka nggak bisa ngejanjiin aku bisa ngasih duit, yang jadi apa ya, tambah mahal segala-galanya. Lu kalau mau bayar segini ya udahlah, aku terima kamu. Orang lain yang mau juga masih banyak toh, gitu. Ngerti nggak? Supply and demand juga ya. Ya, itulah di Australia. Itu kenapa student-student bakal dimahalin sama orang-orang. Dan tau nggak, koko stuck di situ 2 tahun sampai koko umur 18. Begitu koko umur 18, udah keluar. Cuman untungnya dulu tuh kita pernah kan super teen holiday camp, tau nggak? Tuh salah satu pembicaranya tuh Desa Muaringin. Di satu accommodation itu, koko main pingpong bareng, koko ketemu Bosco. Ternyata Bosco itu tuh anaknya Patung Desa Muaringin. Makanya di sana yang bayar international student kayak gitu, koko tuh banyak ketemu koneksi-koneksi yang bener-bener orang kaya lah. Jadi koko juga punya kayak wawasan dari WHV, dari protection visa, dari student visa. Makanya orang-orang Australia nganggap orang-orang yang punya student visa tuh ya antara mereka pintar dapat beasiswa atau mereka ya orang kaya gitu loh. That's why itu dari living cost. Cuman sehari-hari kalau misalnya kamu tinggal di CBD itu dulu 10 tahun yang lalu, kurang lebih on average 2 bedroom apartemen, kamar 2 orang, cuman dapat 1 room lah, itu kurang lebih di angka $1,400 setiap bulan. Sekarang wow, naik banget. Setahun yang lalu koko pindah tuh ke city sementara. Tahu rentnya berapa? 2 bedroom apartemen? Berapa? $1,850 sebulan. Itu buat satu rumah? Enggak, 1 kamar. Jadi 2 bedroom, 1 kamar ada 2 bedroom. 1 bedroomnya tuh 1.850, yang satunya lagi 1.850. Berarti 1.850 kali 2 berapa tuh? 3.700 per bulan buat 1 kamar, 1 kamar apartemen. Itu luas kamar apartemennya 30-50 meter persegi kalau nggak salah. Ya, itulah harga rental di city. Kurang lebih di city itu rata-rata on average 2 bedroom apartemen, 1 kamarnya aja yang itu tuh bisa di angka 1.700 sebulan. Itu on average kalau kamu di city. Di IDR-in sekarang IDR itu 10.700, 10.600 lebih lah. Jadi itu sekitar berapa nih? 1.700? Hampir 20 juta ya sekarang. Hitung aja. 18 juta lah. Ya 18.300.000 per bulan. Hampir 20 juta itu di city. Oke, itu dari biaya hidup sendiri. Itu belum termasuk bills, belum termasuk listrik, belum termasuk air, belum termasuk gas, belum termasuk hot water dan lain-lain. Itu bisa dijelasin lagi. Jadi kalau misalnya koko potong rata lah ya, kemarin tuh koko pernah tinggal di Box Hill, sama koko pernah tinggal di Maumere. Kurang lebih koko bayar listrik tuh per bulan, air, bills dan lain-lain kalau dipukul rata $150 sampai $200 lah ya per bulan. Kurang lebih kalau misalnya tinggal di city, bills plus rent itu tuh 20 juta per bulan. Ya kurang lebih $2.000 rental doang dan bills di city. Oke, lebih mahal dari Singapura ya? Jauh. Nah, kalau misalnya di suburb beda lagi ceritanya. Jadi suburb tuh kota-kota di luar city. Cuman ya nggak terlalu jauh banget sih dari city. Nah, di Melbourne itu ada berbagai macam suburb. Ada suburb yang elit, ada suburb yang nggak terlalu elit. Suburb elit itu satu contohnya kayak di Jakarta tuh Peak, terus Menteng. Itulah suburb elit. Kalau di suburb elit, dulu koko Box Hill bisa dibilang lumayan elit lah ya. Di Box Hill itu koko bayar rentnya kurang lebih 1.500 sebulan. 1.500 sebulan buat 1 kamar 2 bedroom dikali 2 ya berarti 3.000. 1 kamar itu berarti 1.500. 1.500 di Box Hill itu ya rata-rata lah. Kurang lebih, soalnya koko rental tuh langsung dari developernya. Itu 1.500 sebulan kurang lebih ya 15 juta lebih lah, 16 juta sebulan itu di Box Hill. Kecuali kalau misalnya kamu rental di tempat-tempat yang nggak deket university, nggak deket kuliah. Kayak temen koko tuh banyak yang WHV dan lain-lain. Mereka tuh rental di komunitas Vietnam kayak di Springvale, di Sunshine, terus di mana-mana. Tuh kurang lebih on average biaya rentalnya di $1.000 sampai $1.200 per bulan. Ada yang 800 lah, cuman itu rumahnya temen koko ada tuh yang rental 700 sebulan. Cuma itu rumahnya bener-bener bukan dari bata gimana ya, itu dari kayu udah mau roboh kelihatannya rumahnya, sarang laba-laba di mana, terus lantainya udah retak-retak. WC-nya aja ya di tempat koko itu, sistemnya yang buat air yang air dimasukin buat nge-flush udah kebuka atasnya, gara-gara kebuka. Jadi kita kalau mau nge-flush tuh harus dipencet tombolnya dari tengah-tengah pakai sumpit biar bisa masuk ke dalam. Terus dapurnya juga kayunya udah rapuh. Itu ya di harga $700 sebulan. Itu di Springvale. Make sense. You pay peanut, you get monkey kan? Iya. Terus kedua dari biaya hidup, masalah makan. Koko tuh ngebajetin koko sendiri kurang lebih 1.200 sampai 1.300 sebulan. Soalnya lu sekali makan paling murah, semurah-murahnya aja
di McD gitu contohnya. Bukan cheeseburger dong loh ya, cheeseburger iya $2. Kalau misalnya kamu makan ya lumayan layak, porsinya yang bikin kenyang lah, paling murah itu $15. Ya, dan rata-rata lu kalau misalnya mau makan itu tuh di angka $20, $25. Itu di restoran yang biasa-biasa aja. Kayak di food court yang piringnya tuh masih pakai piring kertas, pakai piring apa sih? Piring plastik. $20 masih oke lah. Menu juga contohnya, menu ya $20. Cuman menu porsinya gede. Nah, kalau misalnya restoran-restoran yang udah mulai oke lah, udah mulai oke porsinya itu di angka $20 sampai $25. Lebih mahal dari Singapura ya. Kalau misalnya kamu brunch, restoran-restoran brunch kayak ya makan-makan cantik lah, kurang lebih di angka $30 per orang sampai $40. Makan-makan Brunch. cantik. Makan cantik kayak ya lumayan, itu cuma makanannya doang, cuma dishnya doang. Belum termasuk minuman, belum termasuk apa-apa kalau kamu mau beli. Kalau fine dining udahlah jangan dibilang. Ya fine dining mau Ya, dimanapun udah. juga mahal, mau di Singapura, mau di Australia, mau di Indo pun pasti mahal kali. Terus itu masalah makan doang. Belum kalau misalnya kamu ke Australia, kamu tuh harus punya namanya asuransi kesehatan. Itu wajib. Udah asuransi kesehatan, kalau kamu tinggal di suburb, apalagi tinggal di tempat yang harganya $700 sebulan, itu kamu wajib punya mobil. Kalau nggak punya mobil kemana-mana susah. Naik kereta, naik tram, wah nggak bakal keburu. Kadang-kadang tram sama bis di Australia suka ngaret. Oh, Jadi kalau misalnya beda cerita sama Singapura. Singapura pasti tepat waktu, kayak public transport Singapura nomor 1. bis sama tram ngaret. Di estimated wait time-nya yang di itu tram tuh contohnya, oh the tram is 3 minutes away. Kalau tunggu 3 menit sampai 10 menit baru datang. Kalau kamu pakai tram atau kamu pakai bis gimana nggak telat ya telat lah. Belum commute-nya lama, belum berhenti. Belum kalau misalnya naik bis ada orang di tengah jalan marah-marah, ini itu. Ada road rage di mana-mana. Itulah Australia. Jadi kamu kalau misal tinggal di suburb, kamu tuh wajib punya mobil. Mobil di sini murah. Dulu Koko pas umur 19, Koko tuh pernah tuh kerja di pabrik daging. Nabung beberapa bulan, Koko kerja di pabrik daging. Koko dapat tuh mobil Civic 2005. Tahu harga berapa? Civic 2005 di tahun berapa? Di tahun 2020, 2019. Di Singapura udah nggak ada itu mobil, udah dirongsok. Mobil di Singapura cuma Tebak umurnya berapa, 10 tebak? tahun. Di Indo dulu harganya di angka 100. Yang baru kali yang ke 100. Enggak, Civic 2005, 100 juta, 80 juta dapat lah. Di berapa tuh? Dulu, tahun 2020, tahun 2019. Ya, di berapa tuh? Tebak. Iya, 70 juta kali. Koko dapat itu mobil $2.300, berarti di angka 23 juta. Dulu pas rupiah, dulu pas rupiah masih oke lah. Ntar, you're saying makanan mahal banget, rental mahal banget, mobil kayak kacang harganya. Yes, jadi tips dari aku seorang perantau yang kerja di mana-mana, pernah di pabrik daging, pernah di korporat, sekarang jadi project manager, tinggal di suburb, beli mobil. Bensin gimana tuh bensin? Bensin beda cerita. Nah, bensin beda cerita. Bensin tuh kalau di Indo per 10 liter tuh 100.000 kalau nggak salah terakhir. 100 Iya sampai kah? 100.000 sampai 130.000 per 10 liter ya. Di sini bensin sekarang harganya sekitar 160.000 sampai 200.000 per 10 liter. cuman di Australia tuh macetnya nggak separah di Indo dan tol-tolnya tuh panjang. Kita travel, Koko kerja aja ya dari rumah sampai kantor kemarin ini. Dia sampai 30 kilo. Tahu berapa lama 30 kilo? 40 menit. Enggak, setengah jam, 20 menitan. Gila juga. Di Singapura biasa kalau Singapura juga dulu aku tinggal di Changi ya, di East Nat, pacar aku tinggal di West. Itu ujung ke ujung Singapura sekitar 30-40 kilo ya, kira-kira 30-40 menitan lah. Terus aku dari Bandung mau ke Lembang, aku lihat 11 kilo ya. Ya paling cepat, paling setengah jam. Sejam lebih nggak nyampe. Soalnya di sini di tol kalau kecuali di peak time nggak terlalu macet. Jadi kalau di Indonesia, bos maaf aku telat, macet di jalan, itu udah bukan excuse lagi di Indo. Di sini bos telat, wih telatnya, oh ya udah oke nggak apa-apa. Orang jarang telat tuh jarang macet di sini. Jadi macet itu sebuah alasan di Australia. Terus tram contohnya, kita kalau misalnya naik tram itu lebih mahal daripada punya mobil atau punya motor sendiri. Jelasin tram itu apa dulu? Public transport. Tram itu tuh semacam kayak angkotnya Melbourne. Cuman angkotnya Melbourne tram itu tuh ya kita panggilnya
tram. Cuman bentuknya bukan angkot. Itu semacam kayak kereta kecil di tengah jalan. Jadi tram itu lumayan lambat. Kadang-kadang kalau Koko lagi nyetir tuh ya, ada tram di depan, Koko tuh suka kesel sendiri. Soalnya tram suka ngambat, suka stuck di jalan gitu loh, ngalangin mobil. Angkot modern tram ya? itu di jalan raya. Angkot modern di jalan raya. Jadi, nah kalau misalnya kamu masuk tram di Melbourne tuh ada free tram zone. Dan pemerintah Australia, mereka tuh nge-set up free tram zone satu stop sebelum stop university. Jadi orang-orang yang mau pergi kuliah, mereka tuh kalau misalnya mau free, antara mereka diam-diam naik tram sampai ke uni, atau enggak lihat kiri lihat kanan nggak sampai ada officer lah. Kalau misalnya nggak itu ya turun di satu stop sebelumnya, terus kamu jalan ke uni. Oh, tapi orang Australia aku dengar naik public transport suka nggak bayar kan? Bisa naik Ya aja. benar. Kenapa? Soalnya kesel juga kita. Kenapa kita kesel? Sengaja dibikin free tram zone-nya tuh tram yang gratisnya satu stop sebelum uni. Jadi tanggung mah kenapa lu harus jalan ya 5 menit 10 menit ke uni, kenapa kamu nggak naik tram aja satu stop lagi, ya nggak sih? Makanya itu yang kalau Resto ngomong, untuk student, untuk orang yang dari luar negeri itu malah dibikin lebih mahal sama pemerintah dibanding orang lokal. Kebalik sama Singapura ya. Dan yang Koko tahu, yang Koko dengar nih dari pemerintah, tram itu dapat duitnya bukan dari tap on Myki card. Myki card itu tuh kartu buat ngetap kayak MRT lah di Singapura. Kayak tram, bus, kereta itu pakai Myki card. Kalau di Indonesia tuh apa? Kartu tol namanya e-tol. Kayak mirip itu lah. Duitnya bukan dari sana, cuman dari denda Myki. Dari student. Soalnya Australia itu tahu student tuh kaya. Wah, sarangnya tram tuh satu di Haymarket Station dekat Melbourne Uni. Terus dua di daerah-daerah dekat Aramaithi menuju Swanston Street. Itu tuh satu stop setelah Aramaithi. Jadi orang-orang dari Aramaithi balik lagi ke kos, gue nggak mau bayar tram ah. Nah, sarang-sarangnya officer di sana semua. Dan officer kalau misalnya gimana, kita tuh punya simbol kalau sama orang Indo. Ada 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 officer buat ngenandain ternyata tuh ada officer di sini. Jadi kita sebagai student kita tuh diam-diam ituin officer lah, saling-saling ngasih tahu, di sini ada officer, hati-hati di sini ada officer. Terus pernah tuh temen Koko nyampe di Swanston Street, dapat officer ngomong, Pak, Myki aku ketinggalan Myki cardnya. Begitu ketinggalan, ya udah aku bikin file, boleh minta nomor teleponnya dipalsuin kan satu nomor. Terus di tram itu ada fence, terus pas si officernya lagi ngeliat bawah, dia langsung loncatin fence-nya, langsung lari dikejar sama officer. Itu kriminal nggak sih? Nggak ketahuan. Australia emang kayak gitu, gila banget di Australia. Beda sama Dikejar Singapura sama ya. officer. Singapura semua harus tertib. Terus dia cerita lah sama temen-temen, aku dikejar officer, aku kabur. Kira lu goblok apa? Dari tram sendiri aja udah $4, bensin bisa lebih mahal. Jadi gimana ya? Kalau misalnya dibilang dari makan, sama tram, sama asuransi, sama rejo mobil dan lain-lain, kurang lebih di angka inklusif 1.500-1.600 lah ya per bulan. Nah, 1.500-1.600 per bulan itu setengahnya makan di rumah, setengahnya makan di luar. Kalau misalnya kamu diajak temen lah makan di luar atau kayak gimana, kurang lebih lah 1.500-1.600 sebulan on average kalau kamu punya mobil dan kamu nggak tinggal di sini. In terms of leisure, itu leisure harus ngebudget lagi. Mau nonton di bioskop di Indo yang 40.000, 50.000 dapat lah ya di XXI. Kalau misalnya di Hoist di City, tebak harganya berapa? 15, 16, 17. No. Kamu tahu nggak kalau nonton di bioskop sebagai student aja itu 25 sampai $26 di Hoyts Melbourne Central. Kalau nggak salah. Bentar, kau cek. Mending nonton Netflix di rumah kayak gitu mah. Kamu sebagai adult itu di $31. Makanya kau tiap kali nge-Hoyts, kau pakai ini. Aku student, terus kok langsung taruh lagi di dalam kantong, pura-pura nggak tahu udah expire, terus langsung tuh dikasih $25 sekali nonton, 260.000 plus. Mending nonton film bajakan gitu dari layar kaca21.com yang di subtitlein sama Pain Akatsuki dan Lebah Ganteng, tahu nggak? Lebah Ganteng. Itu subtitle subtitle legendaris di Indonesia tuh. Nge-gym di sini lebih murah lah ya dari di Singapura. Gym di sini tuh kalau misalnya kamu di first class gym gitu, contohnya kayak Fitness First, mahal sih. Sebulan tuh bisa sampai $120, ya sekitar $120 per bulan itu di Fitness First. Kalau misalnya di gym-gym yang lebih kecil tuh kayak Anytime Fitness, kayak Snap Fitness, itu kurang lebih di angka 750.000 sebulan. Kalau kamu punya hobi dan kamu contoh, aku kan sekarang BJJ nih, Brazilian Jiu-Jitsu, kamu di angka 300, itu lebih murah. Kok sekitar $55 per minggu. $55 per minggu dikali 4 itu $220. Ya sekitar 2.200.000, 2.300-an lah sebulan. Itu buat BJJ. So, jadi konklusinya biaya hidup di Australia meskipun katanya
Singapura itu salah satu negara yang paling mahal. Ini di Melbourne lah ya khususnya. Tinggal di CBD, rent dan bills kurang lebih $2.000 sebulan. Biaya hidup kurang lebih ya hitung-hitung 1.500. Kasih budget leisure, kasih budget gym dan lain-lain kalau kamu emang mau nge-gym. Kurang lebih bisa di angka 3.800 sampai $4.000 sebulan. Kalau kamu tinggal di CBD, kalau kamu nggak punya mobil. Mahal juga, lebih mahal dari Kalau Singapura. di Sydney lebih parah lagi tuh. Koko bukan tinggal di Sydney, cuman kemarin pas Koko ke Sydney tuh ya lebih mahal lah harga-harganya. Kalau kamu tinggal di suburb, kurang lebih rental itu dipotong rata termasuk bill dan lain-lain jadi angka 1.500. Itu rata-rata. Dan makan dan lain-lain ini itu ya lebih murah dikit lah di suburb dibanding dari city. Itu di angka 1.300, berarti 1.500 tambah 1.300 sama dengan 2.800. Ditambah leisure dan lain-lain ini itu kurang lebih $3.000 sampai $3.100 per bulan kalau tinggal di suburb. Bedanya lumayan jauh ya, tinggal di city sebagai student yang nggak punya mobil dan tinggal di suburb yang punya mobil yang bisa kemana-mana. Jadi student lebih susah gitu. Jauh lebih susah. Nah, dan tips dan triks untuk seorang perantau yang mau ngirit dan pengen dapat biaya hidupnya ngepas gitu dan oke. Satu, carilah tempat tinggal di Facebook Marketplace. Ada, kalau misalnya kamu nggak apa-apa gitu tinggal di tempat yang nggak terlalu layak. Ada tuh satu kamar, bunk bednya ada 3, ada 3 orang. Terus kamu tinggal di sana. Jadi satu kamar yang harganya 1.200 itu bisa dibagi 6 orang. Ada tuh banyak Facebook grupnya, namanya ada di Very Floss Real Estate, jadi nama Facebooknya tuh salah satunya Very Floss Real Estate. Adalah beberapa yang kayak begitu. Terus kedua, kamu bisa juga yang namanya subletting. Kalau misalnya ini yang Koko kerjain tuh dulu pas Koko di Mount Waverly. Koko sewa tuh satu rumah yang kamarnya tuh ada 5 bedroom house. Terus gara-gara Koko tuh sewanya langsung ke owner dari grup Facebook, Koko nego harganya. Udah Koko nego, Koko tuh ngomong di kontraknya, gimana kalau misalnya aku cari housemate juga, aku juga bakal ngomong sama kamu. Cuman kalau aku cariin housemate buat kamu, aku tuh antara mau dapat komisi atau Koko bakal lebihin dikit harganya. Oke. Jadi di rumah lamanya Koko, gara-gara Koko sama landlordnya landlord tuh ibu kos, bapak kos lah ya yang punya rumahnya. Ada persetujuan tertentu. Koko ngerental tuh 4 kamarnya, harganya Koko lebihin dikit. Soalnya Koko tuh udah nego tuh harganya di bawah harga di bawah harga rata-rata sedikit. Koko rentalin tuh, Koko dapat sebulan tuh $100-200 lah ya per kamar. $100-200 di komisi dulu tuh. $100-200 per kepala di komisi. Jadi yang harganya awalnya di angka 1.000-an, Koko dikurangin komisi 4 orang, kurang lebih Koko bayar tinggal $400-500 sebulan di tempat lamanya Koko. Soalnya Koko masukin 4 kepala di dalam satu rumah itu. Atau kamu beli ya, kamu diam-diam rental aja di Airbnb. Bukan Airbnb, Facebook Marketplace, di Facebook lagi. Tidak dianjurkan kalau ilegal ya. Kita tidak menganjurkan apapun yang ilegal. Itu tidak dianjurkan, cuman kalau kamu sudah punya persetujuan sama si bapak kosnya atau ibu kosnya, itu legal. Kenapa menurut Consumer Affairs, subletting is legal? I mean, a landlord could not refuse a tenant to sublet unless there's a valid reason lah. Kayak takut ini, takut itu, atau kayak gimana. Kalau misalnya nggak terlalu valid reasonnya, sebenarnya lu nggak apa-apa nge-sublet. Cuman itu tidak dianjurkan lah ya, soalnya banyak landlord yang nggak mau. Koko kemarin ini hoki aja dapet landlord yang seperti itu. Udah subletting, biar harganya lebih murah. Sugesti nomor 2, masak. Kenapa? Harga daging di sini lumayan murah. Iya, waktu itu aku lihat ke Australia ya, main ke tempat Koko. Daging murah banget, apalagi daging kanguru kali ya. Ya gitulah. Daging babi, daging ayam, daging sapi, daging kambing, murah. Susu, murah. Dan susunya enak. Jadi sugesti nomor 2, masak. Kalau lu nggak masak, dompet kamu bekerja keras banget. Masak itu sugesti nomor 2. Kalau nggak bisa masak, belajar masak. Kamu ke Australia nggak bisa masak, mati. Nggak apa-apa masak gosong-gosong juga ya. Meskipun gaji minimum di Australia itu $24 sejam, itu gaji minimum UMK. Wow, that's really big. Ya, it's really big. Cuman dengan gaji $24 sejam minimum, kalau kamu casual rate-nya itu tuh di angka $28 sejam. Casual work. Gila, gede banget. Biaya hidup kamu sangat besar kalau kamu nggak masak. Kalau kamu nggak pinter-pinter lah cari tempat tinggal, mati. Dulu aku part-time $13 per jam. Makanya orang Australia juga banyak yang marah. Kenapa? Biaya hidup membludak dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang. Tips nomor 3 untuk mengirit, tinggal dengan pacar.
Cari pacar dulu tapi. Ya, cari pacar, tinggal sama pacar. Kalau misalnya kamu tinggal satu kamar duaan sama pacar, dibagi 2 rental kamu sama dia, kalau dia mau bagi 2 itu juga, itu bakal save your money. Dompet kamu nggak harus terus kerja begitu kerasnya. Tips menghemat nomor 4, Australia itu kalau misalnya udah posisinya lumayan tinggi lah, gajinya juga lumayan besar. Dan banyaklah barang-barang rumah yang kayak gimana, mereka udah nggak perlu mereka rongsokin tuh di luar. Dulu Koko sebagai student, gara-gara duit jajan nggak cukup, duit makan susah, kerja cuman di atas 20 jam per minggu, sekarang 24 ya student visa. Dulu 20. Koko tuh ngambilin barang-barang bekas yang gratis-gratis tuh, microwave, kulkas, dan lain-lain di Facebook Marketplace. Koko tampungin tuh di garasi, di storage cage Koko lah pas di student accommodation. Udah Koko tampungin tuh di student accommodation, Koko jualin lagi di Facebook Marketplace lagi. Harga $20, $30. Ya ngambil barang gratis dari jalanan, Jualan tanpa di modal Facebook artinya Marketplace. itu. Ya itu jualan tanpa modal. Itu juga bisa dilakukan. Opportunity bisnis di sini lumayan banyak sih. Dari jualan tanpa modal, Uber Eats, dan lain-lain. Koko juga dulu pernah tuh Uber Eats. Nanti Koko bakal ceritain lagi di podcast sebelah apa aja yang Koko laluin. Dan gara-gara student itu waktu kerjanya cuma boleh 24 jam per minggu sekarang di tahun 2025. Dulu di tahun 2020 tuh 20 jam restrictionnya. Itu sangat tidak cukup untuk biaya hidup di sini. Berarti mau nggak mau ya harus dibiayain. Kecuali kalau misalnya kamu kayak Koko kerja part-time, satu yang TFN tuh NPWP-nya sini. Terus yang nggak terdaftar NPWP, Koko kerja lagi ada 2. Nanti Koko jelasin lagi, itu ada kerjaan namanya cash on hand job lah yang nggak Koko sugestiin soalnya itu ilegal. Legal kalau bayar pajak. Intinya akan dijelasin lagi di video selanjutnya tentang pendapatan di Australia sebagai pelajar dan sebagai biasa. Jadi kesimpulannya, kalau kamu tinggal di Sydney, kurang lebih pengeluaran kamu tuh $2,000 buat rent dan bills, dan kurang lebih $2,000 lagi buat makan, entertainment, asuransi, ini itulah pernak-perniknya. Itu kurang lebih $4,000. Terus kalau misalnya kamu tinggal di suburb dengan mobil, itu kurang lebih di angka rental tuh di 1.500 termasuk bills dan lain-lain, biaya makan, leisure dan lain-lain, termasuk asuransi, di angka 1.500 budgetnya. Berarti total di angka $3,000 sampai $3.300 per bulan. Itu biaya hidup di Australia. Mahal juga ya dibanding Singapura. Sangat mahal. Cuma penghasilan di Australia itu gaji minimumnya $24 per jam, kalau kasual itu $28 per jam. Dan orang-orang itu kadang-kadang minta digaji lebih gara-gara biaya hidup yang sangat besar. Jadi on average kalau misalnya orang kerja sebagai WHV dan lain-lain, kayak bukan di kebun anggur lah ya. Kalau misalnya mereka kerja sebagai di pabrik daging kayak gimana. Dulu tuh Koko pernah dikerja di pabrik daging. Itu on average itu bisa sekitar $4,000 sampai $5,000 sebulan. Wow. Itu full time. Kalau student nggak mungkin segitu. Wow, that's a lot. So, itu bakal dijelasin lagi di episode berikutnya. Oke, itu sekian dari kita. Itulah beberapa kesimpulan biaya hidup di Australia, bedanya di city dan di suburb. Jadi kalau kamu bisa pintar-pintar memanage finance dan kamu pintar-pintar kayak tahulah ngeluarinnya di mana aja dan lain-lain, itu kamu bisa save up. Soalnya gaji di sini juga lumayan besar. Dan akan aku jelasin lagi di episode berikutnya. Kalau kalian punya pengalaman-pengalaman tentang pengeluaran di Australia yang mungkin Koko saya lupa sebutkan, silahkan di komen, kita bisa bahas di komen di bawah ya, kita open aja ya. Di sini kita cuma mau ngobrol sambil minum kopi. Kami ngopi merantau, kita mau membawa perspektif luar negeri kepada Indonesia. Sekian, dan yang subscribe, amin cepat kaya. Terima kasih. Cepat kaya. Thank you.